Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berikut merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan publik menurut Howlett, kecuali A. Kemampuan mengikuti aturan sesuai birokrasi masing-masing. B. Kemampuan memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan dan analisis tren. C. Kemampuan memanfaatkan hasil penelitian berbasis statistik dan terapan. D. Kemampuan penyelenggaraan forum konsultasi dan mediasi. E. Kemampuan menyusun desain program, strategi, implementasi, serta monitoring. Jawabannya adalah A. Kemampuan mengikuti aturan sesuai birokrasi masing-masing. Pembahasan 6 kemampuan yang harus dimiliki oleh analis kebijakan menurut M. Howlett, yaitu 1. Kemampuan memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan, analis tren, dan metode terkait forecasting. 2. Kemampuan melakukan penelitian berbasis teori, model, atau kerangka pikir yang jelas. 3. Kemampuan memanfaatkan hasil penelitian berbasis statistik, penelitian terapan, dan pemodelan. 4. Kemampuan melaksanakan evaluasi kebijakan. 5. Kemampuan menyelenggarakan forum konsultasi dan mediasi. 6. Kemampuan menyusun desain program, strategi implementasi, serta monitoring. 2. Orientasi dari analis kebijakan secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu merupakan definisi dari tipologi analis kebijakan publik. A. Analis kebijakan publik interaktif. B. Analis kebijakan publik partisipatif. C. Analis kebijakan publik argumentatif. D. Analis kebijakan publik berorientasi klien. E. Analisis kebijakan publik berorientasi proses. Jawabannya adalah C. Analisis kebijakan publik argumentatif. Pembahasan. Analisis kebijakan publik argumentatif adalah tipologi orientasi untuk secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu. Sifat dari analisis kebijakan publik dapat partisipan maupun normal. 3. Analisis kebijakan publik memiliki keberagaman tersendiri, sehingga dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, analisis kebijakan publik bersifat polisentris. Di antara pilihan berikut, manakah yang bukan merupakan tipologi analisis kebijakan publik menurut Mayer? A. Bersifat rasional. B. Berorientasi klien. C. Argumentatif. D. Bersifat evaluatif. E. Bersifat partisipatif. Jawabannya adalah D. Bersifat evaluatif. Pembahasan. Mayer membedakan 6 tipologi analisis kebijakan publik sebagai berikut. 1. Analisis kebijakan publik yang bersifat rasional. 2. Analisis kebijakan publik berorientasi klien. 3. Analisis kebijakan publik argumentatif. 4. Analisis kebijakan publik interaktif. 5. Analisis kebijakan publik partisipatif. 6. Analisis kebijakan publik berorientasi proses. 4. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis kebijakan untuk penyusunan laporan. 1. Mendefinisikan masalah kebijakan. 2. Menetapkan kriteria. 3. Merumuskan alternatif solusi. 4. Menawarkan rekomendasi. 5. Membandingkan dampak alternatif solusi. 6. Menganalisis dampak masing-masing alternatif. Urutan yang benar dalam penyusunan laporan analisis kebijakan publik adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 2, 3, 4, 6, 5. C. 1, 2, 3, 5, 6, 4. D. 1, 2, 3, 6, 5, 4. E. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Jawabannya adalah D. 1, 2, 3, 6, 5, 4. Pembahasan. Dalam penyusunan laporan terdapat 6 kerangka luar atau format yang dilakukan dalam melakukan analisa kebijakan publik, yaitu 1. Mendefinisikan masalah kebijakan.
2. Menetapkan kriteria. 3. Merumuskan alternatif solusi. 4. Menganalisis dampak masing-masing alternatif. 5. Membandingkan dampak alternatif solusi. 6. Menawarkan rekomendasi kebijakan. 5. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antara aktor politik melakukan tawar-menawar dan negosiasi sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan atau policy stakeholder. Perumusan kebijakan tersebut perlu dilandasi dengan A. Kepemimpinan yang berwibawa. B. Penegak hukum yang cerdas. C. Pengetahuan hukum yang luas. D. Sistem nilai etika yang kuat. E. Waktu yang optimal. Jawabannya adalah D. Sistem nilai etika yang kuat. Pembahasan. Sebab sistem nilai etika yang kuat menjadi landasan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik didukung para pemangku kepentingan kebijakan. 6. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklarifikasi aktivitas gladiator adalah A. Ikut memilih. B. Meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif. C. Menyumbangkan dana kepada kandidat dari partai tertentu. D. Mempunyai hubungan erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari parpol tertentu. E. Calon yang berwibawa. Jawabannya adalah B. Meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif. Pembahasan. Aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi gladiator adalah meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif. Ikut memilih merupakan aktivitas spektator, menyumbangkan dana aktivitas transisional, mempunyai hubungan yang erat dengan pejabat aktivitas transisional. 7. Tugas dan kewajiban pembuatan kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antara nilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah A. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. B. Mengabaikan nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat. C. Membuat nilai-nilai baru yang mengikuti masyarakat. D. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut. E. Mengartikulasikan nilai yang tidak bertentangan. Jawabannya adalah A. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Pembahasan. Sebab mengartikulasi ke nilai yang bertentangan adalah kewajiban pembuatan kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antara nilai di masyarakat agar dapat dimanfaatkan mengatasi masalah yang terjadi. 8. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan adalah A. Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan. B. Membuka hubungan perdagangan dengan negara lain. C. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan. D. Penentu kebijakan dalam negeri. E. Memutus hubungan antara rakyat dengan perumus kebijakan. Jawabannya adalah C. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan. Pembahasan. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan adalah penghubung antara rakyat dengan perumusan kebijakan. 9. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah A. Organisasi non-pemerintah. B. Partai politik. C. Rakyat langsung. D. Pejabat atau badan yang berwenang. E. Organisasi non-politik. Jawabannya adalah D. Pejabat atau badan yang berwenang. Pembahasan. Pejabat atau badan yang berwenang merupakan pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik. 10. Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun dapat dinilai dengan cara A. Ekspresionistis. B. Mengasumsikan opini publik. C. Persepsional. D. Impresionis. E. Aspiratif. Jawabannya adalah D. Impresionis. Pembahasan. Menurut Charles O. Jones, impresionistis adalah salah satu teknik untuk mengukur kebijakan publik selain ilmiah dan sistematis. 11. Kebijakan publik diartikan sebagai A. Aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya. B. Semua tindakan negara.
C. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. D. Pilihan pemerintah yang didasarkan kepada kepentingan elit politik. E. Seluruh kegiatan negara. Jawabannya adalah C. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pembahasan. A adalah arti aktivitas aktor politik. D adalah arti kebijakan publik dalam model elit massa. 12. Perhatikan contoh berikut. Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh tersebut, instruksi tersebut menggambarkan A. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang. B. Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang. C. Kebijakan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang. D. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang. E. Kebijakan untuk pemecahan masalah tertentu. Jawabannya adalah A. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang. Pembahasan. C or D adalah bukan kebijakan, tetapi kebijakan atau diskresi dari suatu aturan dengan membuat kebijaksanaan satu atau banyak orang. 13. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai A. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus-menerus untuk jangka waktu lama. B. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu. C. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai. D. Suatu pemecahan masalah tertentu. E. Sejumlah alternatif yang tidak bersaing. Jawabannya adalah C. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai. Pembahasan. A dan B adalah karakteristik pembuatan kebijakan. D adalah persamaan yang dimiliki kedua karakteristik pembuat kebijakan dan pembuatan keputusan. 14. Pada hakikatnya, kepentingan publik atau public interest merupakan A. Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni. B. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya. C. Semua harta negara. D. Segala sesuatu atau agregasi yang dianggap publik sebagai kepentingannya. E. Sesuatu yang bukan kepentingan publik. Jawabannya adalah D. Segala sesuatu atau agregasi yang dianggap publik sebagai kepentingannya. Pembahasan. A. Tidak serta-merta menjadi kepentingan publik atau public interest, sebab harus dilihat tingkat kepublikannya atau publicness. B. Adalah salah karena persepsi masyarakat tidak selalu sama ukurannya antara anggota masyarakat, sehingga harus dilihat terlebih dahulu tingkat kepublikannya atau publicness. C. Bukan semata-mata memiliki nuansa kepentingan publik, misalnya fasilitas kesehatan, sehingga harus dilihat terlebih dahulu tingkat kepublikannya atau publicness. 15. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik A. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara. B. Bertugas menjalankan kebijakan negara. C. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat. D. Membangun institusi politik dalam negara. E. Menetapkan tindakan negara. Jawabannya adalah A. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara. Pembahasan. B adalah fungsi administrasi negara dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi negara. C dan D adalah tugas yang diemban administrasi negara dan sistem politik dalam kehidupan negara demokrasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!